Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya La Arwahi dengan NIM D1A117050, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Oke, terima kasih kembali lagi bersama saya. Di video kemarin kita telah membahas apa itu agribisnis. Jadi di video kali ini kami mencoba membahas tentang peran sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya semakin meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya malah menurun. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain yaitu: yang pertama, potensi sumber dayanya sangat besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang tiga, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian ini sangat banyak, sehingga sektor pertanian di Indonesia sangat penting keberadaannya terhadap masyarakat. Yang keempat, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Ada sesuatu yang sangat miris terjadi di negara Indonesia, di mana potensi pertanian yang sangat besar, namun sebagian besar pemeran dalam sektor pertanian yaitu petani banyak yang termasuk golongan ekonomi menengah bahkan sampai ekonomi ke bawah. Hal ini sangat ironis terjadi di negara Indonesia yang kaya akan hasil pertaniannya. Jadi hal ini akan mengidentifikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani, tetapi sektor pertanian secara keseluruhan, di mana peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan oleh investor PMA dan PDM yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat modal dan peranannya kecil dalam penyerapan tenaga kerja atau lebih banyak menciptakan buruh tani. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditambah dengan kenyataan justru kuatnya ekstabilitas pada sektor asing maupun swasta dibandingkan dengan petani kecil dalam pemanfaatan sumber daya pertanian di Indonesia, maka dipandang perlu adanya grand strategi pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil. Melalui konsepsi tersebut, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal pencapaian sasaran. Dengan adanya pencapaian sasaran tersebut, maka akan dicapai tujuan yang pertama, yaitu mensejahterakan petani. Yang kedua, menyediakan pangan. Yang ketiga, sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah. Yang keempat, merupakan pasar input bagi pembangunan agroindustri. Yang kelima, menghasilkan devisa.
Yang keenam, menyediakan lapangan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan nasional. Serta yang kedelapan, tetap mempertahankan kelestarian sumber daya. Sektor pertanian ini mempunyai subsektor yang sangat berperan dan berpotensi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Adapun subsektor tersebut antara lain yang pertama, perkebunan sebagai komoditi ekspor, di mana subsektor perkebunan ini adalah komoditi yang sangat konsisten ditinjau dari areal maupun produksinya. Yang kedua yaitu agroindustri sebagai pemoles hasil pertanian, di mana di Indonesia banyak sekali kita jumpai industri-industri yang bergerak dalam pengolahan hasil-hasil pertanian. Selain itu, kita banyak jumpai karya anak bangsa yang sangat kreatif dalam mengolah hasil pertanian menjadi berbagai karya yang sangat bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Contohnya, pemanfaatan pelepah pisang yang dibuat menjadi berbagai kerajinan tangan, biji-biji jarak yang kemudian diolah menjadi biodiesel, hasil dari perkebunan tembakau, karet kopi, tanaman, sayur, dan hortikultural, serta masih banyak lagi industri-industri pertanian yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga adalah agroekowisata sebagai pemikat wisatawan. Negara Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang menjadi ciri khas tersendiri sebagai negara yang beriklim tropis. Agroekowisata menawarkan berbagai ekosistem pertanian serta bentang alam yang khas yang akan menjadi wahana baru untuk para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dalam bentuk penghasilan devisa. Potensi agribisnis di Indonesia. Di Indonesia, agribisnis adalah sektor pertanian yang sangat mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan dan pembangunan nasional. Adapun beberapa potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembentukan produk domestik bruto. Sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah terbesar dalam perekonomian nasional, diperkirakan sebesar 45% total nilai tambah. Selain itu, sektor agribisnis merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar karena diperkirakan sebesar 74% total penyerapan tenaga kerja nasional diserap oleh sektor agribisnis. Selain itu, sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan pangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Beras telah berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional yang sangat erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional. Oke, kita akan menarik kesimpulan dari materi-materi yang saya bahas tadi. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Oleh karena itu, sektor pertanian merupakan sektor yang menyumbang setengah dari perekonomian Indonesia melalui sumbangan devisa dalam orientasi pasar ekspor, produk karet, kopi, kakao, teh, dan minyak sawit. Perkebunan merupakan penyedia lapangan pekerjaan di pedesaan dan daerah terpencil dan merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.
Yang kedua, kekayaan Indonesia merupakan lahan pertanian juga merupakan aset penting untuk agrowisata. Dengan pengolahan yang baik hasil perkebunan ini dan pemeliharaan terhadap kebersihan dan keindahannya, maka nilai agrowisatanya akan memberikan devisa yang cukup tinggi bagi negara. Terima kasih, itulah penyampaian atau bahasan saya pada kesempatan kali ini. Adapun jika ada kekurangan itu adanya pada diri sendiri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.